Oke, assalamualaikum. Selamat bergabung dengan channel ini. Di sini saya akan membahas satu e-reader yang dengan merek Kindle. Saya punya dua device, yang satunya lagi itu MacBook reader berbasis Android. Kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari sisi harga memang Kindle lebih murah, cuma untuk yang versi desain Paperwhite yang anti air ya, anti air itu sedikit ya, nggak jauh beda dengan e-book reader. Kemudian ada beberapa fasilitas lain di sini. Automatic brightness, jadi kita nggak perlu menyetel kecerahan layar karena dia akan menyesuaikan. Di sini ada sensor sinar ya. Kalau malam dia meredup, kalau siang bedanya e-reader dengan tablet, kalau siang dia justru malah mati sinarnya karena dia ini aslinya adalah tercetak. Jadi kalau saya slip ini adalah printing. Ini kondisi tanpa power sebenarnya ini. Jadi hanya mencetak dalam kondisi mati ini. Kalau tablet itu dia menyala terus, tapi kalau e-reader ini mati. Jadi bisa dibayangkan betapa iritnya gitu ya baterainya. Nah, mengenai baterai ini saya sedikit membahas tentang Kindle. Dia bisa 2 bulan ya, baru ngecas. Untuk novel atau bacaan yang sering kita jumpai di Gramedia, novel atau buku tentang motivasi dan sebagainya tidak ada masalah. Tapi untuk Kindle itu ada masalah ketika berupa ini ya, persamaan matematik, kolom dan seterusnya. Untuk MacBook atau e-reader berbasis Android itu ada fasilitas text reflow. Nah, ini juga merupakan salah satu yang dikeluhkan oleh para pengguna Kindle yang mengharapkan adanya text reflow. Tapi sepertinya Kindle meminta untuk mengkonvert di luar dari device ya. Ada maksudnya juga ternyata. Tadinya saya kecewa, tapi ketika saya pahami, mereka terfokus e-reader itu berfungsi sebagai buku. Jadi kayak seolah-olah tidak perlu dicas gitu ya. Santai aja bawa, ringan, yang hanya membaca buku. Dan di sini untuk mengkonvertnya itu kita memerlukan aplikasi yang sudah tersedia di internet, itu yang terkenal Kindle to PDF Optimizer. Jadi ini fasilitas yang mengkonvert PDF atau teks PDF ya menjadi seukuran Kindle. Jadi misalnya ini ada satu PDF nya saya ini yang tadi, kita akan convert, tinggal di drag saja. Nah, di sini ada bisa color atau hitam putih, kemudian ukurannya. Oke, kita coba convert. Untuk buku butuh beberapa menit, tapi kalau untuk jurnal ini sepertinya tidak terlalu lama ya. Nanti kita coba. Di sini juga ada Kindle Create, tapi jarang saya pakai. Kemudian mungkin kita buku gitu.
atau bisa dibuka dari sini ya. Oke, ini kita coba lihat seperti apa hasilnya. Ini adalah hasil dari konversi ke PDF-nya. Perhatikan di sini yang tadinya 2 kolom bisa menjadi 1 kolom, dan ini kita bisa baca. Untuk persamaan tidak ada masalah sepertinya, mana ya persamaan. Untuk gambar juga dia menyesuaikan. Biasanya problem untuk persamaan. Nah, ketika ada persamaan seperti ini biasanya itu berantakan ya. Tapi di sini tampak gambar juga bagus. Memang ada fasilitas dari Kindle untuk mengkonversi langsung dari PDF ke EPUB ya, atau file bawaannya Kindle. Apa tadi itu? Tapi hasilnya untuk persamaan dia berantakan ya. Maka sebaiknya kita pakai aplikasi ini, dan ketika ini dipindah ke Kindle, ini lumayan powerful ya, karena sangat ringan dibaca, cepat, seolah-olah kita itu membaca buku lah. Kita langsung buka tutup buku itu dengan cepat, dan yang paling utama itu baterainya sungguh-sungguh irit gitu ya. Sampai saya itu lupa ngecas ya, dan lama waktu casnya itu juga di luar dugaan, ternyata cepat. Bahkan ketika saya menggunakan kabel USB untuk memindah file ini, ada beberapa file yang saya pindah itu langsung terisi banyak. Tapi tentu saja untuk novel-novel online atau Gramedia online, Goodreads, itu tentu saja tidak bisa ya di Kindle ini. Itu saja kelemahannya. Tapi bagi saya, asalkan bisa memindahkan tulisan ke Kindle dan saya baca setiap hari, nggak kenal waktu. Kadang saya taruh di untuk tidur ya. Uniknya, jadi Kindle ini beda dengan tablet, handphone ya, smartphone. Kalau kita baca malah bikin nggak bisa tidur, tapi ini karena prinsipnya yang printing tidak menyorot ke mata, tapi mencetak dia prinsipnya, dan sinarnya pun bukan untuk mengarah ke mata, tapi mengarah ke tulisan itu, hanya seperti lampu belajar gitu ya, sinar yang ada di Kindle. Nah ya, untuk memindahkan ada satu aplikasi yang cukup baik. Kita colok dulu Kindle-nya, kemudian kita download gratis semuanya, yaitu aplikasi namanya Calibre. Dan yang saya suka itu ada Calibre yang portable ya, karena tidak perlu diinstal. Jadi kita bisa langsung menghubungkan Kindle dengan aplikasi ini. Misalnya saya ingin memindah file yang barusan saya itu, yang ini ya, yang ekstensinya di belakangnya ada OPT, kita drag saja ke sini, lepas drag ke sini. Nah, kemudian di sini ada send to Kindle. Jika kita klik, dia akan ada proses upload. Di sini ada proses yang udah finish. Kemudian kalau ingin kita baca, kita cabut dulu Kindle-nya. Sini kita ini ya, eject this device, kemudian ini hilang. Nah, Kindle-nya sudah kebuka. Kemudian di sini akan ada muncul satu file baru. Nah, ini adalah file yang barusan kita review. Cuma di sini, waduh, beta, karena satu kelemahannya hitam putih ya. Dan uniknya itu Kindle, next-nya itu mulai dari tengah dan ke kanan.
Ternyata dia tahu, jadi baca itu jarang yang mundur ya. Untuk mundurnya dia cukup kecil di sini ya, untuk mundur. Nah, untuk maju dia dari tengah, jadi untuk satu tangan, kalau tangan kita kiri, tengah ini udah maju gitu. Jadi ada satu keunikan tersebut. Oke, itu saja fasilitas yang ada di internet untuk mensupport Kindle e-reader ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.